Sama-sama Ibu Lis. Oke, so kita akan mulai perdebatan kita. Aduh, bahasanya berat. Bercanda ya. Tapi Diskusi. kita lebih hidup ya kalau kita membahas tentang fondasi ini dengan diskusi. Karena dengan diskusi kita itu jadi ngerti. Dan jangan takut salah, karena kita belajar di tempat yang aman. Ya, tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang mengolok-olok ya, tapi kita semua belajar. Oke, saya pun juga masih belajar, kita sama-sama belajar bersama dengan Roh Kudus. Amin. So, hari ini kita akan belajar tentang kelahiran baru ya. Di dalam buku yang kita punya, sebentar saya akan jelaskan di sini bicara tentang kelahiran baru ya. Oke. Nah, Alkitab kita terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kedua-duanya mengandung perjanjian-perjanjian antara manusia dengan Allah. Apa isi kedua perjanjian itu atau covenant itu? Nah, ini pertanyaan menarik. Yang pertama dulu yang kita diskusikan. Kita kan semua tahu nih bahwa Alkitab itu terdiri dari dua perjanjian. Betul ya? Di dalam Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya perjanjian ada isinya nggak sih? Ada Pak Gus. Ada. Nah, isinya apa? Perjanjian lama itu isinya apa? Kemudian perjanjian baru itu isinya apa? Yuk, Janji-janji Tuhan. ya, janji-janji Tuhan. Apa isinya? Janji Tuhannya apa? Nah, gitu loh. Oke ya. Coba bisa dijelaskan nggak? Selama ini kita baca Alkitab loh. Ya, baca Alkitab. Jelas ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Ngerti nggak janjinya apa sih? Janjinya Allah di perjanjian lama itu apa? Terus di perjanjian baru itu janjinya kepada kita itu apa gitu saudara. Karena nih kalau ada orang luar di luar sana nanya, orang Kristen itu baca Alkitab nggak? Oh baca. Terus kok ada perjanjian lama, perjanjian baru? Apa maksudnya? Kalau Anda ditanya begitu tolong dijawab. Dari siapa dulu nih? Kalau perjanjian lama itu Taurat, Pak Gus. Kalau nggak salah ya. Gak apa-apa, jangan takut salah. It's okay. Iya, Oke, ini tempat yang aman. iya, Taurat Pak Gus. Kalau Taurat. perjanjian lama. Perjanjian baru? Yang terutama kasih, hukum kasih. Hukum kasih. Oke. Baik, ada lagi nggak? Terima kasih jawabannya Pak Billy. Sudah mau coba jawab. Sekali lagi, pertanyaannya apa isi janjinya? Saya ya Pak, kalau perjanjian lama itu penuntunan pembebasan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kalau perjanjian baru itu, jadi kalau saya mikirnya gini, kalau perjanjian lama pembebasan, sedangkan ternyata sudah ditaruh ke tanah Kanaan, tetap mereka itu merasa belum bebas. Jadi ya Tuhan Yesus memang datang untuk penggenapan gitu. Jadi penggenapan berikut juga janji kepada anak-anak Allah, kita juga akan ditaruh nggak cukup hanya sampai pembebasan aja, tapi ke tanah yang baru, dunia baru gitu. Oke. Kalau ditanya gini, Bu Siska, ayatnya di mana? Ayatnya yang banyak, Pak. Ayatnya banyak. Oke. Tapi bagus, usahanya bagus, effortnya bagus. Thank you ya. Ada lagi nggak? Ayo mau coba. Ayo jangan takut salah. Justru gini loh, kita itu jadi tahu karena apa? Tahu salah di mana, kurangnya di mana. Betul nggak? Gitu. Jadi sekali lagi ya pertanyaannya saya ulang, kita sebagai orang Kristen bertahun-tahun ya, bahkan mungkin ada yang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, pertanyaannya adalah simple. Dua perjanjian itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sama kalau Bapak Ibu Saudara mau kerja, kemudian ada jual beli barang, rumah, tanah, kan pasti ada yang namanya hitam di atas putih. Betul nggak? Ada yang namanya surat kontrak. Nah, di dalam surat kontrak itu pasti ada poin-poinnya, ada klausal-klausalnya gitu loh.
Nah, apa sih klausal di dalam kitab Perjanjian Lama dan klausal di dalam Perjanjian Baru itu apa? Apa yang dijanjikan Allah sebetulnya? Yuk, tadi udah Mungkin saya dicoba sama Pak Billy sama Bu Siska. Sekarang tadi Olin mau jawab, silakan. iya Coba. sih yang pernah saya tangkap dari apa yang Pak Agus ngomong, kalau yang perjanjian lama itu kebanyakan perintah, di perjanjian baru juga ada perintah, cuman lebih ininya tuh ketika di perjanjian baru sudah berdasarkan hukum kasih. Jadi ketika kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu, kita tahu landingnya itu gimana gitu. Seperti orang tua, dia ada aturan, tetapi dia juga ada kasih, seperti itu. Oke, terima kasih Olin. Dia mirip-mirip sama Pak Billy ya. Oke, itu baik. Itu bicara soal masa secara general. Nah, pertanyaan yang kita mau belajar hari ini adalah detailnya, mendalamnya, yang betul-betul tertulis juga di Alkitab. Allah nulis loh. Tuhan tuh nulis loh, saudara. Isi janji-janji itu terhadap umat manusia di perjanjian, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Yuk, ada lagi nggak? Ayo, ya mau coba. Malam kudus. Mungkin Sunyi-sunyi gini Pak apa? Agus, Enggak, kalau di gimana Pak Billy? perjan- Coba lagi. soalnya. Hah? kalau di Kenapa Pak Billy perjan- tadi? kalau di perjanjian lama itu menurut saya ya Pak, Oh, ya, boleh. ya itu kayaknya usahanya itu usaha manusia, Sama manusia. Oke. usaha manusia untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Oke. Dikarenakan kenapa? Karena belum ada karya penebusan di situ. Oke. Sedangkan di perjanjian baru Tuhan sudah menebus kita, itu usaha Tuhan Mhm. untuk menyelamatkan kita atau untuk mendekatkan diri pada kita. Kalau Oke. perjanjian lama kan cuma hukum Taurat, oh kamu dilarang ini, kamu dilarang itu, kamu dilarang ini, kamu dilarang itu. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Oke. Ya. Menarik nih. Ini Sedangkan menarik. sedangkan Iya. di perjanjian baru itu enggak. Di perjanjian baru adalah karya penebusan. Sebuah karya penebusan itu kamu sudah mendapatkan ini. Tanpa kita harus bersusah payah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarangnya. Oke. Iya. Oke. Baik. Thank Ya. you, Pak Billy. Terima Gini, kasih, Bagus. saya perdalam lagi. Seru nih. Saya perdalam lagi gini. Why? Lagi pertanyaannya kenapa, ya? Tuhan tuh pasti punya maksud. Ngerti ya maksudnya? Ingat nggak? Ketika Musa disuruh sama Tuhan untuk naik ke gunung untuk nulis 10 hukum Taurat. Kalau yang masih ingat kan gini ya. Kenapa Allah segera bikin hukum itu? Karena Allah memberi janji kepada orang Israel. Kenapa harus ada perjanjian? Supaya bangsa Israel itu punya pagar. Di seminar kemarin saya jelaskan gini, kalau kita sebagai anak-anak Allah ini hidup di perjanjian baru, tidak diajari tentang ketegasan, tidak diajari tentang pendisiplinan, kita kurang ajar. Mohon maaf. Betul nggak? Ya, nggak punya etika sama Tuhan, sama Allah yang kita sembah. Tapi sebaliknya, kalau hanya cuma didikan, cuma ketegasan, nggak punya kasih, ya banyak orang kepahitan. Gitu kan? Makanya ketika orang baca Alkitab baru-baru nih di perjanjian lama, biasanya langsung punya image bahwa Allah itu serem, Allah itu galak, Allah itu kejam, gitu kan? Betul nggak? Karena baca Alkitabnya belum selesai sampai akhir. Gitu loh. Tapi pertanyaan saya itu lebih dalam lagi bahwa kan tadi Pak Billy jawab gini ya. Bahwa perjanjian lama kurang lebihnya tadi dikatakan bahwa perjanjian lama itu usahanya manusia, which is good, itu benar ya. Tapi itu baru
baru kita bicara tentang Tauratnya, kita bicara tentang hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukum itu ditulis oleh Tuhan, ditulis oleh Musa, ada sebabnya. Sebabnya apa? Ada janji antara Allah dengan bangsa Israel. Oke? Ada yang mau coba jawab lagi? Saya kayak dari Pak Billy, saya mikir gini, berarti perjanjian lama itu janji Tuhan mau kasih Yesus. Perjanjian baru itu, kan Bapak tadi nanya ayatnya mana? Misalnya pas Daud berkata turunanku, terus di Yesaya penyalipan Tuhan Yesus gitu. Jadi ya kayak gitu aku nangkepnya, Pak. Oke, good. Nice try. Right, guys. Oke. Nah, Boleh sekarang saya saya tambahkan, Pak? Kalau boleh, perjanjian boleh. Boleh. kalau perjanjian lama berarti khusus hanya bangsa Israel kan, Pak? Oke. Bukan untuk semua bangsa kan, Pak? Betul. Betul ya? Betul, Oh, betul. ya. Ya, tambahnya itu aja, Pak. Nah, udah nih. Bendera putih. Atau ada yang masih mau coba lagi? Ayo. Berani untuk jawab. Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Karena justru ini memancing ini loh, Bapak Ibu Saudara. Mancing pondasi kita, kekristenan kita itu selama ini ngerti nggak sih secara lengkap? Gitu loh. Jadi jangan sampai kita gini Bapak Ibu Saudara, kita kepedean menjadi orang Kristen, ya mungkin udah pelayanan ke sana kemari, tapi giliran ditanya fondasi-fondasi, dasar-dasar zong semuanya, tahu ya maksudnya ya. Kita bolong-bolong gitu. Makanya kelas sore hari ini kita membahas fondasi itu penting banget. Saya sampai hari ini, saya tuh masih belajar loh. 2 minggu sekali kelasnya. Saya ikuti, ini khusus untuk pengerja gitu ya. Saya gali, saya belajar lagi, masih tentang keselamatan gitu ya. Jadi sama, ketika di kelas pun saya juga sama-sama kayak Bapak Ibu Saudara ini, walaupun saya udah ngajar, saya udah pelayanan, tapi ketika saya jawab, belum nangkep. Saya jawab begini, belum nyampe lagi jawabannya. Kira-kira seperti itu. Tapi ya udah gitu. Saya bersyukur bahwa saya didandani di bagian pondasi saya, Bapak Ibu Saudara. So, kalau tidak ada, yuk kita sama-sama baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 8. Tolong dibaca dengan lantang sampai tetangga radius 1 kilo tahu. Enggak bercanda. Oke, salah satu tolong dibaca ya. Saya ulang, Keluaran pasal 19 ayat ke-5 sampai ke-8. Shalom Pak, saya bantu baca. Boleh. Keluaran 19 ayat 5 sampai 8. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Saya ajak kita satu lagi berdoa ya. Mari kita satu hati. Roh Kudus, kami butuh pimpinanmu. Kami butuh pertolonganmu. Kami butuh pengurapanmu Roh Kudus. Supaya betul-betul dengan clear kami ngerti apa yang kau mau. Apa yang kau janjikan buat kami, buat bangsa-bangsa yang kau kasihi. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi ternyata saya lihat chat di sini Ibu Lis jawab gini, kalau perjanjian lama menceritakan tentang janji-janji umat kesayangan Tuhan, umat Israel itu sendiri. Nah ini sebetulnya udah ada clue-nya. Nah tapi di
ditambah dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 8 sangat jelas. Coba ayat yang udah kita baca, Anda menemukan nggak isi janjinya apa saja? Yuk, cari yang mana? Padahal barusan dibaca. Tuh, kalau saya jawab Pak Agus. Oh, silakan. Ini siapa? Bu Lis ya? Bis ya. Oke, Kalau monggo Bu. kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Janjinya Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel ini berpegang pada perintah Tuhan, melakukan itu, maka dia menjadi umat kesayangannya Tuhan. Oke, catat. Itu yang satu. Baru satu nih. Oke, selamat dulu ya. Oke, dapat kiriman kue Bu, tapi sayang kuenya udah habis kemarin. Dan gitu dong. Oke, yang berikutnya. Ada lagi, masih ada lagi. Yuk, siapa yang mau jawab? Saya. Oke, Bu Iren. Umat Israel akan menjadi bagian kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Yes. That's right. Ya. Jadi ada 3. Coba diulangi. Siapa yang mau ngulangi? Tadi apa aja janjinya? Di perjanjian lama, ini isi di perjanjian lama. Menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Oke. Menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Oke, 3 ya. Jadi isi janji perjanjian lama itu ini Bapak Ibu Saudara. Janji Allah kepada umat Israel, kepada bangsa Israel. Karena di perjanjian lama memang bicara tentang bangsa Israel. Belum ada orang kafir seperti Anda dan saya. Belum ada. Di antara kehidupan bangsa Israel dengan Allah, dengan Tuhan. Ya, janjinya apa? Di Keluaran 19 ayat 5 sampai 8 jelas tertulis bahwa yang pertama bangsa Israel itu mau dijadikan oleh Allah harta kesayangan Tuhan. 1. Yang kedua, bangsa Israel dijadikan apa? Kerajaan imam. Makanya hidupnya betul-betul diatur, betul-betul dipagari dengan hukum-hukum seperti itu. Kemudian yang ketiga, janji Allah terhadap bangsa Israel apa? Dijadikan bangsa yang kudus. Oleh karena janji ini dikatakan, tadi ayat 7 ya, kalau saya tidak salah dikatakan gini. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa di depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Orang Israel ngomong apa, saudara? Seluruh bangsa itu menjawab apa? Segala, ayat 8 ya, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Wah, nah ini kesombongannya, saudara. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Kalau pasal ini ya, Bapak Ibu Saudara lanjutkan lagi, di situ nanti baru Musa dipanggil sama Tuhan untuk apa Saudara? Nulis 10 hukum Taurat di batu, di atas batu. Nah, coba bandingkan di Keluaran pasal 32 ayat 19. Keluaran pasal 32 ayat 19. Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ya, coba renungkan saudara. Apa yang Anda dapati tentang perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, nasibnya seperti apa? Ada yang bisa membuat kesimpulan nggak? Ayo. Kalau Anda baca ayat tadi ya dari Keluaran 19 dan Keluaran 32, Anda mendapatkan kesimpulan apa? Kalau saya ya Pak Gus. Oke, silakan.
Kalau saya ketika manusia berjanji berusaha akan mengikuti apa yang difirmankan Tuhan, menurut saya itu pasti gagal, Pasti gagal. Oke. pasti gagal. Karena tidak ada mengandung kesombongan untuk aku akan mampu untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Nah, Ya. aku Jadi berdasar kekuatan sendiri gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, baik. Jawaban yang bagus. Ada lagi nggak kesimpulan lain? Yuk, kan satu laki-laki udah nih. Sekarang perempuan. Kamu ibu-ibu, yuk. Ada yang mau jawab? Bagus. Ya, silakan Bu Mega. Ya, kalau melihat ini tentang perjanjian lama itu kan ini menyangkut kedagingan. Oke. Menyangkut kedagingan ya. Jadi ini memang secara manusia itu sulit dilakukan. Karena ini menyangkut daging. Nah, daging kita itu kan lemah seperti itu, ya kan? Makanya walaupun sudah dibuatkan rambu-rambu ya kan 2 loh batu itu, dia tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Karena itu dilakukan dengan kedagingannya sendiri, dengan akal pikiran. Makanya kan Musa marah, akhirnya loh batu ini dipecahkan menjadi 2. Seperti itu. Itu beda sama perjanjian baru. Kalau perjanjian baru ada perjanjian dalam roh. Itu. Nah, kita mengenal Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus sudah hadir. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mega. Ya, jadi menambahkan ya jawabannya Bu Mega dari Pak Billy. Tapi saya tambahkan satu lagi gini Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya supaya jelas terang benderang gitu ya. Kita tahu jadi gini, sebagai pembaca firman, pembaca Alkitab ini janji bahwa ada janji Allah kepada bangsa Israel. Janjinya apa tadi? 1. Bangsa Israel dijadikan harta kesayangan. Yang kedua, bangsa Israel dijadikan kerajaan imam. Yang ketiga, bangsa Israel dijadikan bangsa yang kudus. Nah, setelah Tuhan melihat reaksi bangsa Israel tadi di ayat yang ke-7 ya, Keluaran 19, dikatakan bahwa ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab sama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Wih. Siapa Anda? Sombong, saudara. Aku pasti bisa, gitu ya. Tuhan mungkin, oke. Ketika Tuhan tahu, saudara, Tuhan panggil Musa. Sini, naik ke gunung. Tulis 10 hukum kepada umatku supaya janjiku kepada bangsa Israel ini terjadi. Karena kalau nggak dipagari daging ini pasti akan macam-macam. Apa yang terjadi, saudara? Hukum itu belum dibacakan sama bangsa Israel, udah batal duluan janji itu. Dengan apa? Kalau Anda baca lagi, ketika Musa dipanggil sama Allah di Gunung Horeb, bangsa Israel kayak cacing kepanasan gitu ya, dia kehilangan pemimpin. Satu sisi hati mereka haus, satu sisi hati mereka lapar gitu akan Tuhan. Dia pengen menyembah Allah. Lalu bangsa Israel, nanti tolong baca ya secara lengkap. Saya cuma ngambil secara kesimpulannya aja. Terus bangsa Israel ini akhirnya ngomong sama siapa, saudara? Sama Harun. Ya. Karena kan ketika Musa dipanggil, Harun yang menjadi kepanjangan tangan siapa? Musa. Betul ya? Kemudian bangsa Israel ngomong sama Harun. Run, kita ini pengen nyembah Allah. Tapi Musa nggak datang-datang nih. Gimana coba? Terus akhirnya Harun, apa yang ada di dalam benaknya, saudara? Kumpulkan emas-emas yang ada padamu. Kita buat ya patung sesembahan untuk kita sembah. Dari situlah, saudara, janji yang baru dikasih kepada bangsa Israel batal. Sengsara ya. Kalau kita lihat nasib daging itu, nasibnya bangsa Israel, aduh tragis banget. Tapi yang menarik, saya akan tambahkan satu insight di sini, saudara. Ya, Anda pernah bertanya-tanya nggak sih?
Why? Kenapa? Harun yang udah berjalan bertahun-tahun mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan ketika Harun dan Musa berjalan bersama-sama memimpin bangsa Israel, berapa mujizat coba mereka alami? Nggak kehitung. Anda pernah tanya gini nggak? Kenapa sih kok Harun bisa-bisa muncul ide bikin patung lembu emas? Pernah nggak Anda mikir, saudara? Coba, Harun itu kan ngelihat nggak? Ngelihat nggak Harun itu, saudara? Pasti ngelihat. Karena pada dasarnya Harun itu, saudara, ditugasi sama Tuhan untuk apa? Membantu Musa. Karena Musa orang yang petah lidahnya, nggak bisa ngomong. Dan Musa ngaku sama Tuhan, Tuhan aku orang yang nggak pandai bicara. Ya udah, aku akan memerintahkan abangmu, aku akan minta abangmu supaya menolong kamu untuk memimpin bangsa Israel. Jadi apa yang aku sampaikan, kamu dengar, dan apa yang kamu dengar, kamu sampaikan lewat Harun. Biar Harun nanti yang komunikasikan kepada bangsa Israel. Ya udah. So, coba lihat, saudara. Jadi kurang lebih, Bapak Ibu Saudara, Harun ini nih kayak juru bicaranya presiden. Ngerti ya? Dia yang jadi corongnya. Harusnya, logikanya, saudara. Yang menjadi juru bicara ini ngerti nggak apa yang dipikirkan oleh pemimpinnya? Harusnya iya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata Harun ini masih ngelihat Allah itu sebagai lembu emas. Aduh, saya tuh baca ini tertegur banyak tentang kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Kita ngaku, saudara, orang-orang yang mungkin rajin, orang-orang yang mungkin Kristen bertahun-tahun, tapi nggak punya gambar jelas Allah kita yang hidup tuh kayak apa. Ketika suruh mengekspresikan, ketika suruh menggambarkan, ketika suruh menyimpulkan, nggak bisa. Halo, merenung nggak Bapak Ibu Saudara? Dapetin poinnya nggak, saudara? Ya. Jadi kita jangan sampai di dalam titik itu, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Kita sudah bertahun-tahun di dalam dunia kepelayanan. Kita sudah bertahun-tahun jadi aktivis. Tapi nggak punya gambar Allah yang jelas. Karena apa? Kita hanya ikut-ikutan, sama kayak bangsa Israel. Bangsa Israel itu orang-orang yang kelihatan rohani. Orang-orang yang memang ya kayak orang Kristen, saudara. Yang dimana ya punya peribadahan, tahu Allah, tahu bahwa Allah yang layak disembah, tapi siapa Allahnya, apa gambarnya, dia nggak tahu. Dan ini yang sangat tragis. Itu jelas tergambar ketika apa, saudara? Harun diminta sama bangsa Israel untuk menggantikan sebagai imam. Dan di situ Harun sebagai orang kedua atau tangan kanannya Musa, ternyata yang dilihat selama ini Harun lihat Allah itu sebagai apa, saudara? Lembu. Yuk kita berhenti sejenak, kita merenung sejenak di sini, saudara. Ya, karena kalau enggak, kita akan kejeblos ke dalam pengetahuan-pengetahuan, teori-teori, tapi kita enggak kenal Allah yang hidup itu seperti apa. Ya, jelas kita semua tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Harun itu sekali lagi, dia adalah orang yang berjalan dengan Allah, dia yang mendampingi Musa. Ketika Allah menjadikan mujizat-mujizat, Harun di sana, Harun melihat. Bahkan ketika harus menghadapi Fir'aun, Harun ada nggak? Ada. Tapi kenapa ketika dia ditinggal sama Musa, ditanya sama bangsa Israel, Harun tolong pimpin kami untuk beribadah kepada Allah. Ya udah, kumpulin emas-emasmu. Kita bikin lembu emas. Waduh. Tragis sekali, saudara. Ya. Nah, ini insight aja, ini sekedar tambahan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita kembali pada
kelahiran baru itu tadi. Ya, kita udah menemukan nih jelas bahwa isi perjanjian lama itu adalah apa? Satu, harta kesayangan, dijadikan harta kesayangan. Kedua, dijadikan kerajaan imam. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, di dalam imamat jelas diatur sedemikian rupa aturan-aturan yang aduh pusing. Bener nggak? Tapi gini loh, kenapa sih kita, kalau kita bicara menurut saya nih ya, menurut saya, Alkitab yang jelimet, tahu ya, jelimet yang susah untuk dicerna itu menurut saya itu bukan wahyu malah. Bilangan sama imamat. Bahkan ada jokes gini, ada candaan gini. Kalau kamu susah tidur ya, coba kamu baca kitab bilangan, kamu pasti ngantuk. Itu jokes ya, tapi jangan dicontoh, jangan ditiru. Tapi Bapak Ibu Saudara gini ya, kenapa kita susah untuk mencerna, menangkap kitab bilangan dan imamat? Karena dasarnya gini, aturan-aturan itu kan sifatnya roh, betul? Setuju nggak nih? Ya kan? Tapi manusia sifatnya daging. Itulah kenapa sampai hari ini yang namanya aturan Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan itu susah untuk dihidupi oleh manusia. Karena apa? Aturan itu sumbernya, source-nya dari apa? Roh. Manusia masih daging. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dibangkitkan, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi manusia roh, harusnya terhadap aturan-aturan Tuhan kita susah nggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya karena kita udah menyelami, kita udah hidup di dalam areanya Allah. Areanya ilahi, saudara. Kita udah hidup dalam keilahiannya Allah. Itu. Jadi ketika kita memandang sebagai orang di perjanjian baru, harusnya gini, walaupun kita nggak hidup di dalam hukum Taurat, saudara, tapi kita itu nggak menghilangkan Taurat loh. Setuju nggak nih? Ya kan? Kita nggak menghilangkan Taurat. Firman Tuhan mengatakan, kasih karunia itu tidak menghilangkan Taurat. Yesus bilang, aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, bahkan satu titik atau satu iota satupun. Tapi aku datang untuk melengkapi. Artinya apa, saudara? Hukum kasih karunia itu di atas hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat ini hilang. Tapi levelnya justru jauh lebih tinggi. Ya, kemarin di seminar juga saya sebutkan bahwa mile yang pertama bicara hukum Taurat, mile kedua adalah kasih karunia. Ya, dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kasih karunia apa, saudara? Berdoa buat musuhmu. Berkati musuhmu. Itu loh. Jadi, ketika kita orang-orang perjanjian baru ini hidup di dalam kasih karunia, harusnya bisa berdamai dengan aturan-aturan Tuhan, dengan perintah-perintah Tuhan. Nah, nanti kita akan bahas ya, karena tentang karya keselamatan setelah ini. Tapi kita selesaikan dulu soal masalah perjanjian. Baik, tadi ya saya udah simpulkan bahwa perjanjian lama itu isinya 3 poin itu tadi. Coba ada yang mengulang salah satu poinnya apa? Saya mau memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara itu benar-benar bisa menangkap dengan baik. Isi perjanjian lama 3 poin apa saja? Tolong salah satu. Satu, harta Ya. kita ini bangsa Israel, harta kesayangan Tuhan. Oke, 2, betul. kemudian jadi kerajaan imam. 3, Betul. jadi bangsa yang kudus. Haleluya. Terima kasih, Bu Nas. Ada lagi satu Sama-sama. lagi yuk. Coba diulang. Kurang ya, Pak? Sudah, Bu. Maksudnya yang lain. Yang lain. Iya. Makasih. Wakil dari Bapak berarti. Gimana, Bu Irain? Oh, wakil dari Bapak, Pak Billy berarti. Coba diulang, Pak Billy. Kalau ditanya isi perjanjian lama apa, Pak? Isinya, Pak? Kalau isi dari perjanjian lama itu merupakan perjanjian bangsa Israel dengan Allah. Oke, 3 tadi isinya apa saja? Ya, menjadi harta kesayangannya, Oke. menjadi kerajaan imam, Oke. dan menjadi bangsa yang kudus. Oke, terima kasih Pak Billy. Nah, itu baru jawaban yang sesuai Alkitab.
Iya. Pak Ya. Agus, Tapi kalau saya aku kok tadi lebih tuh tertarik ini Pak Apa ya itu? Pak Agus ya. Apa itu? Saya lebih tertarik kenapa kok sampai Harun itu mau membuat lembu itu loh, gitu loh Pak Harun. Kenapa ya? Padahal kan dia kan orang yang sangat dekat dengan Musa dan juga dipimpin oleh Tuhan juga kan. Kan menurut saya seperti itu. Tapi kenapa ya? Kok Harun ini malah mau itu apa ya? Nah, ini yang tadi saya bahas Pak Billy. Itu pertanyaan yang sama di dalam benak saya bahwa why? Iya. Kenapa Ron? Kamu tuh udah Iya. bertahun-tahun berjalan dengan Tuhan loh. Kamu udah lihat mujizat loh. Kenapa kamu bikin lembu? Jawabannya itu tadi Pak. Berarti selama itu Harun tuh belum ngelihat Pak. Gambarnya Allah tuh kayak apa selubung, nggak Pak. lihat Pak. Pak, Ya, karena Bu. selubung dari Adam. Katanya kan Adam tuh kedagingan. Nah, itu tadi Betul. yang dulu ceritanya tuh kan seperti itu. Apa seperti itu Pak jawabnya? Satu sisi benar Bu. Satu sisi benar Bu. Tapi yang menjadi keresahan kita atau keresahan saya atau mungkin Pak Billy itu kenapa Harun bikin lembu? Yes. Benar nggak? Iya. Kalau saya Apa karena gini Pak? Gimana? Kalau manusia itu sebenarnya untuk menyembah Tuhan itu, menyembah Tuhan Allah itu butuh namanya continuity, berkesinambungan. Betul. Jadi ketika Musa meninggalkan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu mencari apa yang harus disembah. Gitu. Betul. Betul. Nah, satu itu ya, butuh continuity. Yang kedua, mereka itu apa ya? Butuh seorang figur atau panutan di masa penantiannya yang panjang, di masa penantian di mana Musa naik ke gunung itu kan. Ya. Ya. Nah, tapi di sisi lain Tuhan memberikan 10 perintah Allah itu ketika mereka dalam masa penantian itu. Ya. Nah, menurut saya apa yang bangsa Israel salah kalau gitu? Harun belum lahir baru ya Pak? Hah? Kan Harun belum lahir baru. Saya tertarik dengan kekritisan Pak Billy nih. Kenapa, saudara? Kita perlu nanyain kayak gitu supaya dapat jawaban langsung dari Tuhan. Iya. Ya. Apa? Saya pernah nanya ya Pak. Oke, silakan Bu Siska. Kan ini dia bikin patung lembu emas, terus Tuhan marah, loh-nya dihancurin. Tapi habis itu ya bukan salahnya bangsa Israel juga Pak. Habis itu loh batunya ditaruh juga di tabut perjanjian, terus diangkat-angkat, didoa-doain. Jadi gimana ya Pak? Maksudnya nggak tahu, mungkin saya sesat, tapi saya mikirnya ya kan bangsa Israel kan ya perlu sesuatu dan Tuhan itu kasih loh batunya juga sama, habis itu disembah-sembah gitu loh Pak. Jadi ya nggak salah-salah amat, mungkin itu adatnya mereka gitu. Oke. Saya boleh ya, Gemes ini ya Pak menunda. ya? Gemes sama Harun ya Pak Billy? Mungkin kurang akrab Pak Agus. Kenapa Bu? Mungkin kurang akrab ya. Jadi kalau saya lihat di sini gini loh Pak Agus, itu kalau Musa itu kan dengan Allah itu benar-benar komunikasi terus akrab, intim gitu loh ya kan, sampai dia tahu maunya Allah itu apa gitu. Kalau Harun cuma jadi pengikut aja, memang dia wakil pemimpin gitu, tapi dia itu nggak akrab gitu, nggak intim sama Allah, jadi gampang ya, ibaratnya maaf kata umpamanya nih kayak Risik, nah anak buahnya ngikut aja gitu ya kan. Bener nggak? Jadi dia nggak tahu sendiri yang bener yang mana, seperti itu. Nah kalau
Musa itu kalau saya lihat gitu pada saat itu kan berbondong-bondong itu ramai sekali itu ya kan saya kadang bayangin gitu ya kan dari Mesir berbondong-bondong bawa anak, bawa lembu, bawa kambing semuanya itu. Nah, kalau Musa itu kan ngobrol terus sama Allah gitu sama Bapa gitu, ngobrol terus suruh gimana suruh gitu. Kalau Harun kan cuma ngikuti aja, ngawasi jadi pengawas seperti itu. Jadi dia nggak tahu Allah itu seperti apa. Jadi di sini yang saya pelajari kita harus intim. Kita harus intim dengan dengan intim dan benar-benar akrab dengan Allah kita gitu loh. Kalau kita intim akrab pasti kita itu tahu ya kan, jadi kita menghormati. Seperti itu. Ini yang di perjanjian lama ini. Oke, baik. Oke, saya akan split dulu nih ya otak saya. Yang pertama gini, buat Ibu Siska jawabannya bagus, pertanyaannya bagus sekali. Tapi saya percaya itu akan kejawab nanti. Jadi saya nggak akan jawab sekarang, karena itu nanti arahnya akan ke situ. Oke? Karena kita bicara perjanjian lama, nanti akan berjalan ke perjanjian baru. Di perjanjian baru, nanti Bu Siska akan dapat jawabannya. Nah, kembali lagi ke keresahan tadi Pak Billy pertanyaannya. Secara singkatnya jawaban Bu Mega betul. Bahwa gini, kalau kita bertanya gitu, kenapa Harun mau membuat patung lembu emas? Jawabannya sebenarnya sederhana. Karena Harun ternyata belum kenal. Loh, kenapa nggak kenal? Karena kurang keintiman, kurang hubungan. Harun itu hanya menjadi seorang eksekutor. Ini, ya, dia nggak dapat sendiri langsung dari Tuhan. Nah, pelajarannya apa buat kita? Kan sekarang gitu tuh. Kita nggak perlu memperdebatkan soal masalah ini kenapa begitu dan kenapa begini. Tapi apa esensinya? Apa nilainya? Apa value-nya? Apa yang harus kita pelajari buat kita sekarang? Karena di dalam perjanjian lama selalu dituliskan supaya kita bisa menarik pelajarannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan semua itu merupakan gambar. Yang ditulis di dalam perjanjian lama itu pasti relate sama di perjanjian baru. Saya berani pastikan. Kalau Anda baca Alkitab sudah selesai sampai khatam, sampai wahyu saudara, Anda akan punya gambar yang jelas. Nggak ada tulisan-tulisan Tuhan itu yang mencrok-mencrok ke sana kemari, kok ini bertolak belakang segala macam saudara. Makanya gini, dulu pernah ada orang cerita ke saya gini, Gus, saya tuh nggak percaya sama Alkitab. Kenapa? Filsafat itu gali loh. Ya, Alkitab, dan ternyata Alkitab itu karangan manusia. Saya cuman gini, filsafat itu nggak mendalami dari Kejadian sampai Wahyu. Dia cuma mencari-cari titik lemahnya di mana, gitu loh. Karena kalau itu hanya tulisan atau karangan manusia, saudara, nggak bakal bisa deh orang setebel itu, ngerti nggak? Dan ceritanya itu semua bisa nyatu gitu loh, nggak bakal ada. Malahan ya, kitabnya tetangga kita itu yang justru mencrok-mencrok, tau nggak? Kalau Anda gali ya kitabnya saudara kita di sebelah, itu nggak karuan, mencrok sana mencrok sini, nggak berurutan. Oke, kita nyambung lagi. Apa yang menjadi pertanyaannya Pak Billy tadi? Gini Pak, betul bahwa hubungan dengan Tuhan atau peribadahan dengan Tuhan itu continuity. Itu sangat betul. Satu sisi bangsa Israel itu punya hati ke situ. Makanya tadi saya bilang, ada sisi-sisi yang baik di dalam dirinya bangsa Israel, bahwa dia itu haus dan lapar akan Allah. Tapi karena kedegilannya, karena hatinya, saudara, ya, itu yang membuat ya mereka berjalan dengan usahanya sendiri, gitu loh. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya orang Yahudi itu orang yang, ini fakta ya, orang Yahudi itu orang yang terpintar di dunia. Sampai sekarang otaknya paling brilian, saudara. IQ-nya tinggi-tinggi. Survei membuktikan seperti itu gitu. Karena apa? Memang udah dapat bibit yang canggih-canggih. Tapi kepintarannya ini akhirnya apa, saudara? Dia nggak mau merendahkan hati untuk mengenal Allah secara dalam. Itu. Ya. Makanya ketika ditinggal oleh pemimpinnya, atau ditinggal oleh Musa, mereka goyang. Mereka kebingungan.
Saya nggak bisa jawab Pak Billy soal kenapa mereka begini dan begitu. Tapi saya bisa memberikan satu gambaran pelajaran buat kita hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen seperti bangsa Israel zaman itu. Di mana ketika ditinggal sama pemimpinnya, ditinggal sama pendetanya, ditinggal sama tokohnya, goyang. Dan selalu membutuhkan sosok atau pribadi untuk membawanya kenal sama Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara, hatinya yang masih seperti itu. Makanya kita belajar di dalam pemuridan itu, belajar supaya kita semua, baik pengajar, baik pelayannya, baik murid-muridnya ini, semua belajar mengarah kepada apa? Yesus sebagai Tuhan. Allah sebagai Bapa kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita nggak ketergantungan sama siapa-siapa, kita nggak ketergantungan sama tokoh, kita nggak ketergantungan sama pemimpin pujian. Karena pada dasarnya peribadahan yang sejati itu kita bisa temukan justru apa saudara? Pada saat kita sendiri. Saya dulu juga mengalami kesulitan ketika saya harus saat teduh sendiri. Saya dulu mengalami kesulitan saat nggak ada yang memimpin pujian. Karena apa? Saya nggak bisa main alat musik satupun. Dan suara saya juga nggak bagus. Tapi itu jangan jadi halangan. Karena peribadahan kita adalah roh ketemu dengan roh. Ya. Kita bisa nyanyi, kita bisa mengekspresikan. Itu adalah ekspresi dari akal budi kita, dari jasmani kita. Tapi yang paling intim adalah hubungan roh dengan roh. Itu tadi. Jadi itu Pak Billy. Ya. Kalau tadi dipertanyakan seperti itu, karena memang itu menjadi pelajaran buat kita semua. Jelas, kita udah dapat gambar jelas sekarang bahwa kenapa Harun dia menyuruh bangsa Israel membentuk emas-emas menjadi anak lembu emas. Berarti selama itu Harun gak kenal pribadinya Allah. Dia hanya tahu soal masalah perintah-perintah. Dia hanya tahu mujizat-mujizat. Kalau kita aplikasikan di hari ini, saudara, ada nggak orang Kristen yang seperti itu? Jadi orang Kristen tapi nggak kenal pribadi. Jago Alkitab. Mungkin bisa khotbah, tapi nggak kenal pribadi. Itu menjadi pelajaran penting buat kita semuanya. Ya, mungkin menjawab ya, Pak Billy ya. Oh iya Pak, sama satu lagi. Berapa lama sih Pak itu ketika Musa naik ke gunung itu lalu turun ke itu berapa lama? 40 hari kalau saya nggak salah ya, coba. 40 hari ya. Coba yang lain ada yang bisa bantu ini buka ayatnya. Buat PR aja Pak, buat PR. Buat PR ya. Iya. Nanti tolong ditagih ya di grup, tolong diingatkan ya berapa lama. Kita juga nyari. Seingat saya itu lama memang. Iya. Seingat saya lama. Jadi kita hidup. mungkin bisa tahu gitu loh Pak. Betul. Batas kemampuan kita kalau kita nggak benar-benar menyembah Tuhan, sampai batasnya itu berapa lama sehingga nanti kita bisa murtad seperti orang Israel. Ya, tapi yang menjadi esensinya begini Pak Billy, bahwa dasarnya itu gini ya, kita nggak bisa terlepas dari hubungan itu sebentar aja. Itu, kalau kita melepaskan hubungan itu, peribadahan itu sebentar saja, maka apa yang terjadi? Pikiran kita belok, hati kita belok. Dosa ya Pak? Iya, pasti belok. Bener nggak? Ya. Dan Tidak ketika berdoa. Anda mau ibadah lagi nih sama Allah, Dosa. 1, ketertuduhan. 2, males. Yang ketiga apa? Berat gitu. Betul? Intimidasi. Karena apa? Nature-nya kita dekat sama Tuhan. Itu yang menjadi nilai positifnya Pak Billy. Kalau Bapak Ibu Saudara ngerasa gitu ya, kondisinya seperti itu, bersyukurlah. Karena apa? Berarti nature kita udah dirubah. Karena apa? Anda dan saya sudah lahir baru.
Karena kalau Anda nggak ngalamin kayak gitu, ya berarti lahir barunya perlu tanya-tanya nih, ngulang lagi, gitu kan. Oke, menarik. Saya sangat menikmati kelas ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, please ya, jangan diambil hati ya kalau misalkan ada apa ya pernyataan-pernyataan yang terlalu ekstrim segala macam. Kita mau belajar sehat, kita mau belajar secure. Ya, justru kita sama-sama belajar di tempat aman seperti ini, udah nanyain yang sekritisnya nggak masalah. Oke, saya bisa lanjut ya di perjanjian baru. Nah, kita masuk ke perjanjian baru. Sekarang apa isinya perjanjian baru? Udah mulai punya gambaran toh? Kalau di perjanjian lama tadi itu ada 3. Oke. Kemudian di perjanjian baru ada lagi isinya apa? Tapi sebelumnya apa yang menjadi nasibnya di perjanjian lama ini? Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Ibrani pasal 8 ayat 13. Ibrani pasal 8 ayat 13. Sebentar Pak Agus. Ini saya sudah dapat ini Pak yang tadi 40 hari 40 malam itu di Keluaran 24. Betul ya, 40 hari ya. Iya, di Kejawab Keluaran. Pak Billy ya. Di Keluaran 24 ayat 18. Keluaran. Ayat Tolong 18. salah satu ditulis ya, biar supaya kita ingat semua. Terima kasih Ibu Mega. Oke, silakan dibaca Ibrani pasal 8 ayat 13. Salah seorang mungkin bisa membantu membacakan buat kita semuanya. Ibrani pasal 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada pemusnahannya. Berarti nasib di perjanjian lama apa yang terjadi? Karena perjanjian itu sudah menjadi tua, udah usang. Makanya Allah memberikan perjanjian baru. Nah, kalau kita bicara perjanjian baru isinya apa? Yuk. Hukum kasih karunia itu ya Pak? Hukum kasih karunia. Isinya apa aja, Bu? Ya, ayatnya ini belum tahu cari. Tapi nggak apa-apa, udah jawab ya. Mungkin ada yang lain yang mau jawab. Ayatnya. Kasih kepada Allah dan kepada sesama. Oke, kasih terhadap Allah dan sesama. Ada lagi? Memberi hati kita yang baru. Memberi hati yang baru supaya taat sama Tuhan. Oke, saya catat nih. Memberi hati yang baru, ya, janji perjanjian baru. Pertama, memberi hati. Tadi ayatnya Pak, Matius 22 37 sampai 39. Matius 22 ayat 22 37 sampai 39. 37 39. Oke, nah ini bisa lanjutin ini. Jawabannya Ibu Lis salah satunya benar. Tapi ada beberapa poin. Salah satunya adalah apa? Memberi hati yang baru. Oke. Ini tersurat. Tersurat itu artinya tertulis. Kalau tersirat nggak tertulis tapi ada maknanya gitu. Nah, yang tadi saya bilang perjanjian baru itu tertulis, tertulis sama kayak perjanjian lama, tertulis. Jadi saya nggak ngarang. Semua tertulis dengan jelas. Oke, ada yang mau coba lagi? Cuman baru satu tadi. Yaitu diberi janji hati yang baru. Halo. Seperti roh doa yang kita taat, Pak. Berapa, Bu? Roh yang taat. Roh yang taat. Sebentar, saya lihat ayatnya. Harusnya masuk sih. Roh yang taat atau roh yang baru? Hati yang taat, roh yang baru. Nggak ada kebalik, Roh Bu. Kudus. Hati yang baru dan roh yang baru, gitu ya. Baik ya. Oke. Lagi.
Jadi satu aja Pak, roh, jiwa, dan tubuh baru. Roh, jiwa, tubuh baru. Oke, ada lagi nggak? Yuk. Janji diberikan Roh Kudus. Janji Itu diberikan Roh Kudus. ya, yang Yohanes berapa gitu, yang waktu Oke, Yesus. ini Bisa ada para kaitan sih, ada kaitan. Mendekati. Oke. Pembaruan akal budi juga. Pembaruan akal budi. Kurang. Tapi nyerempet iya. Nyerempet iya. Kelahiran baru, Pak. Kelahiran baru. Justru kita lagi ngomong kelahiran baru, Bu. Akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Tadi udah dijawab sama Ibu Lis, Bu Mega. Itu salah satunya, benar. Itu salah satu janji di perjanjian baru. Okay. Janji akan duduk di sebelah ini kanan Yesus itu. Janji akan memimpin ini loh Pak. Memimpin apa coba? Yerusalem baru. Di Yerusalem baru. Oke, itu janji yang mengikuti dasarnya. Jadi gini, isi perjanjian baru ini ada basicnya. Nah, yang kita bicarakan adalah basicnya. Oke, itu bagiannya Bu. Nanti kita akan ke situ. Oke, yuk lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apa itu? Akan diberikan kuasa. Itu janji yang mengikuti. Seperti tadi Bu Siska, itu janji yang mengikuti. Ayo lagi. Nah, sekarang baca di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dari mana, Pak? Yeremia 31 ya. ayat 31 sampai 34. Ya, Yeremia 3. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Stop dulu. Kalimatnya dibaca apa? Aku akan mengadakan perjanjian baru. Jelas ya? Tuhan sendiri yang ngomong. Lanjut, Bu. Silakan. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Oke. Tampung dulu. Tapi nanti temukan ya poin-poin yang di Yeremia tadi yang Bu Siska baca. Sekarang kita loncat di Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 36. Kita akan kumpulkan dulu nih ayat-ayatnya supaya kita tahu bahwa ternyata di Alkitab itu sudah jelas tertulis. Ya. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 36. Yuk, salah seorang tolong dibaca. Akan saya baca ya. Baik, Bu, silakan. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 36. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu.
Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Oke, satu ayat lagi di Perjanjian Baru di Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 12. Dilanjut, Pak. Ya, Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 12. Ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, oke, dari 3 kitab ini kita menemukan janji di dalam Perjanjian Baru. Ya, kalau boleh saya simpulkan, sedikit saya persingkat gini Bapak Ibu. Yang pertama, Perjanjian Baru yang Allah berikan buat kita, buat bangsa Israel atau buat kita, bangsa Israel secara rohani adalah apa? Yang pertama, menaruh Taurat atau menaruh hukum di dalam apa, saudara? Batin setiap manusia. Nah, ini relate sama yang tadi dipertanyakan oleh Bu Siska. Kenapa tadi tuh loh batu ditaruh di tabut perjanjian? Karena itu gambaran hati nurani, Bu. Nanti akan lanjut itu di buku 6. Di kelas di hari saya Senin sama Rabu. Ya, saya membahas tentang itu. Nanti akan relate. Nanti kita semua akan mendapat gambar yang jelas. Anda mendapat satu kesatuan yang indah. Ya, tapi kita fokus ke sini dulu. Yang pertama, janji yang Allah berikan kepada kita di Perjanjian Baru adalah apa? 1, Dia menaruh Taurat di dalam setiap batin manusia. Oke. Kemudian yang kedua, Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kesalahan kita dan tidak mengingat-ingat dosa kita. Dan itu dijawab dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Cakep ya. Kemudian yang ketiga, diberi hati dan roh yang baru. Yang pertama tadi ditambahkan ya sekaligus bahwa kita mendapat dari Ibrani 8 ayat 8 sampai 12 tadi itu bahwa hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Jadi yang pertama kita satukan bahwa janji Allah yang pertama adalah menuliskan hukum Allah di dalam akal budi dan hati nurani. Ya. Yang kedua, tadi dikatakan apa? Berikan roh dan hati yang baru. Yang ketiga, diampuni kesalahan dan tidak diingat-ingat lagi.
Jadi itu 3 itu yang kita simpulkan di perjanjian baru. Oke. Dapat sesuatu Bapak Ibu Saudara? Ya. Iya, Satu Pak. lagi ditambahkan. Roh tinggal, rohnya yaitu Roh Kudus diberikan. Ya tadi jawaban siapa Bu Siska ya? Mega. Oke, ada 4 ya. Coba diulang sekali lagi tadi. Iya. Perjanjian baru yang diberikan pada bangsa Israel isinya 1. Menaruh Taurat dalam batin setiap manusia. 2. Di dalam batin setiap manusia. Ya. Di dalam batin. Oh iya ya. Di dalam batin dan akal budi, Bu. Tadi dijadikan Di satu. dalam batin dan akal budi manusia. Oke. Terus Ibrani 8 ayat 8. Jadi menuliskan hukum Allah di dalam akal budi manusia. Iya, maksudnya yang pertama tadi itu disambung. Oh Jadi iya, janji Allah di disambungkan. perjanjian baru yang pertama adalah menuliskan di akal budi manusia dan menaruh hukum Allah di dalam batin manusia. Oh iya. Yang kedua, Yang kedua, diberi hati dan roh yang baru. ya, yang ketiga, Tuhan mengampuni kesalahan ya, manusia dan tidak mengingat-ingat dosa manusia. ya, 4, 3. Yang keempat, Roh Kudus diberikan ya, pada manusia. betul 100. Jadi Bagus kita ya, sudah 100. clear ya. Nah, pertanyaannya, janji yang pertama tadi masih berlaku nggak kira-kira? Perjanjian lama tadi, yang di perjanjian lama. Oh, ke situ lagi sih. Biarin. Masih Ini untuk berlaku, Pak. kenapa? Masih berlaku. Buktinya di mana, Pak? Ya, yang di pertama. Di pertama. Iya. Ada ditulis lagi, Pak. Coba. Maksudnya gimana, Pak? Iya, kan pertanyaan saya. Yang pertama itu kan menaruh Taurat di hatinya dan di Oh, hati nurani. enggak, bukan itu. Maksud saya yang tadi yang di perjanjian lama. Yang dijadikan umat kesayangan segala macam itu masih berlaku nggak kira-kira? Ayo, ada yang mau jawab? Masih, Pak. Masih. Buktinya di mana? Ya buktinya Yesus di sini mengampuni kita. Kita berarti disayang Tuhan. Kita berarti dikuduskan. Betul. Dan yang kerajaan imam itu ya nanti. Oke. Saya suka terakhirnya. Oke, thank you. Ada lagi nggak yang mau jawab? Dijadikan imamat yang rajani, Pak. Nah, ayatnya di mana? Ayo cari. Bulis itu pasti tahu. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Di mana coba? Saya kasih clue. Ada di Petrus. Ada lupa nanti. 1 Petrus 2 ayat 9. Coba dibaca Bu Yuni. Bentar, Pak. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Nih, saya tarik semua garisnya, kesimpulannya gini Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa perjanjian lama memang itu tidak udah diganti ya, udah usang. Tapi bukan berarti hilang. Nangkap ya? Akhirnya diperbaharui dengan perjanjian baru di mana Allah langsung naruh hukum di akal budi dan hati nurani. Tujuannya apa? Supaya umat manusia itu mengenal Allah nggak perlu dikenalin sama manusia.
Karena di dalam batin setiap manusia itu sudah ada hukum Allah. Yang gambarannya apa? Di tabut perjanjian itu ada tongkat Harun dan kedua loh batu itu. Itu kalau di gambaran perjanjian baru adalah apa saudara? Itu menggambarkan hati nurani manusia. Hati nurani manusia ada apa? Ada hukumnya yang Tuhan sudah tulis. Makanya Bapak Ibu Saudara di perjanjian baru nih, kalau kita berbuat salah, ada alarm. Ada hati yang menuduh. Betul nggak? Bahwa itu salah. Walaupun anak kecil belum diajari tentang ajaran agama. Tapi dia tahu loh kalau berbohong itu dosa. Siapa yang ngajarin? Hati nuraninya. Nangkep ya? Itu buktinya. Kemudian yang kedua, diberikan roh dan hati yang baru. Supaya apa? Bisa mengenal Allah dengan jelas. Yang ketiga apa saudara? Diampuni. Dan tidak diingat-ingat lagi. Dua hal ini luar biasa. Maksudnya bukan hanya diampuni, tapi udah. Nggak diingat-ingat lagi. Kan ada ya ketika kita mengampuni, tapi masih diinget-inget aja gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah saya mengampuni, tapi jangan deket-deket saya ya. Itu kalau manusia. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat tadi apa? Diberi janji yaitu Roh Kudus. Tujuannya apa saudara? Supaya kita benar-benar bisa menghidupi hukum-hukum itu. Kita bisa dituntun, kita bisa dibimbing. Nah, tujuannya Tuhan memberikan perjanjian baru supaya apa? 1 Petrus 2 ayat 9. Kita tetap menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kepunyaan Allah. Itu. Jadi goalnya 1 Petrus 2 ayat 9. Untuk menuju 1 Petrus 2 ayat 9, Allah memberi perjanjian baru dulu. Supaya apa? Kita semua jadi. Karena kalau nggak dikasih perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, kayak orang perjanjian lama. Kita pakai usaha sendiri, kita pakai kekuatan sendiri, dan itu hasilnya nggak berhasil pasti. Oke ya, mendapat satu gambar jelas? Amin. Saya harap ini benar-benar bukan dihafali, tapi benar-benar Anda renungkan, Anda cerna, oh ternyata tuh Allah sudah menggariskan semuanya dengan jelas. Nah ini Anda bisa buat memberi jawab kepada orang-orang yang memang nggak tahu, orang-orang yang baru, saudara. Bahwasanya tuh kita dikatakan umat perjanjian karena apa? Kita punya janji. Nah setelah janji-janji itu, perjanjian lama perjanjian baru itu, Bapak Ibu Saudara, Allah terus-menerus ngasih perjanjian kepada umat atau bangsanya ini, yaitu kita, saudara. Secara pribadi maupun secara korporat. Secara kita personal atau secara kelompok. Kayak gitu. Oke ya. Baik, kita akan lanjut. Mungkin saya akan minta sama teman-teman nanti, mudah-mudahan saya nggak berhalangan hari Kamis. Saya coba lanjutkan karena ada satu yang masih belum selesai saya bahas, yaitu tentang karya keselamatan. Tapi saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, selama mengikuti kelas dasar, dapat sesuatu nggak? Anda merasa butuh nggak? Ternyata. Ya butuh banget Pak. Butuh ya. Karena kalau kita dasarnya nggak kuat nih Bapak Ibu, pasti belok. Pasti Ternyata belok. bodoh. Ternyata bodoh banget kita ini masih anak. Bener-bener loh. Oh itu loh jawabannya. Lah, sama Bu, Bener. sama Bu Nas. Waktu saya belajar lagi hal yang dasar ini juga gitu, saya merasa bodoh, serius. Kayak apa yang saya tahu udah bubar semuanya. Makanya tadi Tapi nggak nggak berani apa-apa. jawab. Takut salah. Sebenarnya nggak apa-apa Bu, jawab aja. Ya. Tapi saya appreciate ya Bapak Ibu Saudara dengan hati yang humble, Makasih ya, dengan hati Bang. yang rendah hati mau belajar, karena ya kita semua masih belajar sampai hari ini. Saya pun masih belajar. Ya, karena pengenalan akan Tuhan itu terus ditambah-tambahkan, terus ditambah-tambahkan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah, maksudnya berkat secara rohani ya. Itu karena apa? Kalau dasarnya kita kuat, kita numbuhnya pasti bagus kok. Amin. Itu loh. Tapi kalau dasarnya kita udah nggak bener, ya udah. Nah, pertanyaan buat PR, oke? Buat minggu depan. Pertanyaannya adalah, PR-nya adalah, keselamatan itu sudah terjadi atau belum?
Ini agak susah sih. Derajat 20. Keselamatan itu, iya benar. Tolong nanti masing-masing semua punya jawaban dari sekarang. Keselamatan itu sudah atau harus kita kerjakan? Nah, saya ulang ya, untuk PR minggu depan, tolong salah satu tulis di grup ya, saya minta bantuannya salah satu. PR-nya untuk minggu depan adalah keselamatan itu sudah atau perlu dikerjakan. Mantep ini. Pak Agus, mau Ya, tanya. Ayatnya silakan. enggak, Pak? Kenapa? Pakai ayatnya juga enggak? Boleh pakai ayatnya, enggak juga, enggak apa-apa. Tapi yang jelas pasti kok kita setiap apa yang kita pelajari semua berdasar Alkitab. Percaya deh. Jangan percaya saya, tapi percaya sama silakan Anda uji gitu kan. Setiap apa yang kita jawab segala macam pasti ada dasarnya Alkitab. Pak, Iya Bu Yuni. ini kalau menurut Perjanjian Lama, janji Tuhan itu seharusnya bukan buat bangsa Israel aja. Kalau misalnya mereka nggak membuat patung lembu emas gitu, Pak. Pasti nanti mereka kalau kitanya taat sama Tuhan, berarti mereka juga nanti dikasih hikmat terus, dan nanti dia bisa lahir baru gitu, Pak. Ada keselamatan. Contohnya orang Islam, kan dia waktu sembahyang tahajud, dia ketemu sama Nabi Isa gitu. Gimana, Pak? Oke, baik. Jadi sebetulnya keselamatan itu untuk semua umat manusia. Janji itu untuk semua umat manusia. Di Perjanjian Lama ya, Pak? Di Perjanjian Baru khususnya. Perjanjian Karena Lama kalau bukannya untuk bangsa Israel aja, iya, Pak? kalau Perjanjian Lama sudah pasti itu untuk bangsa Israel, Bu. Mungkin yang ditanyakan Bu Yuni 3 poinnya tadi ya? Iya, maksudnya kalau kalau kita, maksudnya gini, berlaku nggak buat apa yang Allah janjikan di Perjanjian Lama, berlaku nggak orang di luar Kristen atau orang di luar bangsa Israel gitu ya? iya. Berlaku sebetulnya. Iya. Kalau kita di Perjanjian Baru ini berlaku, bahkan Iya, itu buat siapapun. Berlaku. Benar ya? Tapi kalau yang ditulis di Perjanjian Pertama itu khusus untuk bangsa Israel. Tapi kalau kita kaitkan dengan sekarang, Bu, kita sudah di Perjanjian Lama, apakah isi janji itu berlaku buat siapa saja? Berlaku, Bu. Saya ambil contoh. Di masa Perjanjian Baru yang kita baca ya, transisinya Anda perhatikan, karya keselamatan itu tadinya hanya buat orang Yahudi loh. Benar nggak? Salah satu orang yang dari seberang yang tadinya nggak kenal Tuhan, bukan orang Yahudi, tapi bisa kenal Tuhan adalah siapa? Cornelius. Ya, Cornelius dia punya hati yang baik, dia punya hati yang mau pokoknya kenal Tuhan, tapi nggak tahu Tuhannya siapa. Akhirnya Petrus dikasih vision tentang makanan-makanan yang haram itu. Ya, jadi jangan salah gini, visionnya kepada Petrus ini bukan secara lahiriah, saudara. Itu untuk mengungkapkan bahwa ini loh, bahwa bangsa di luar Yahudi itu aku juga kasihi, aku mau terima mereka, gitu. Makanya ketika Petrus dapat vision seperti itu, terus besoknya dijemput sama anak buahnya Cornelius, nah baru di situ Cornelius dibaptis sama Petrus. Nah itu menjadi satu bukti, Bu, bahwa isi dari perjanjian Allah terhadap bangsa Israel di Perjanjian Lama, sekalipun yang tadi kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9, itu juga berlaku buat siapapun. Kejawab ya, Bu ya? Iya. Oke. Karena Terima kasih. ini ya, Ya. Pak, kan kalau mereka belum mengenal Yesus, kan dia orang yang baik ini taat sama Taurat gitu ya, Pak. Ya. Jadi Tuhan karena dia taat, jadi Tuhan kan pasti kasih hikmat. Makanya suka ada yang ketemu sama cahaya gitu. Ya. Jadi yaitu caranya Tuhan menyelamatkan mereka. Betul.
dengan kelahiran barunya lewat begitu ya Pak? Betul, betul. Dan kami Ya. punya komunitas yang banyak menampung orang-orang gitu Bu Yuni. Iya. Makanya kita kadang-kadang nggak bisa satuin. Orang dari ex-muslim itu nggak bisa langsung join kita ngomong. Karena pembahasannya pasti beda. Pembahasannya pasti beda. Iya. Ya. Mereka butuh diteguhkan lagi, butuh yang pasti gini. Kalau ada orang yang bertobat, dari sebelah bertobat, dia ketemu Tuhan sendiri, dia pasti radikal. Radikal. Gitu. Dan kita nggak bisa nyalahin mereka. Ya, yang jago debat kayak Pak siapa itu yang kemarin ketangkep di penjara itu, Syarifuddin itu ya. Yahya Waloni. Iya, termasuk itu juga. Ya. Iya Pak. Jadi ya karena mereka kebanyakan begitu, tapi saya juga ngomong punya komunikasi dengan orang-orang yang matang juga, maksudnya udah nggak main ke situ lagi, nggak mau mendebat, nggak mau menyerang juga. Tapi kalau mereka diserang, dia punya jawaban. Itu ada kubunya sendiri nih, gitu loh. Oke. Ya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Baik, kita akan lanjutkan minggu depan ya, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya nggak ada halangan, supaya saya bisa minta sama Pak Anton atau Pak Dimas nanti untuk membahas tentang keselamatan ya, karena ada nyambung ini materinya. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Engkau karuniakan kami kebenaran demi kebenaran sebagai dasar keimanan kami di dalam Kristus. Terus tambahkan kekayaan firman-Mu dalam setiap pribadi kami anak-anak-Mu ini. Dan buat kami mengerti lebih dalam, lebih dan lebih lagi. Supaya bangunan iman kami itu lengkap dari pondasi sampai ke atap, bahkan sampai isi-isinya. Kau yang mengerjakan, Kau yang menolong, kami hanya mau meresponi. Terima kasih Bapak, biarlah berkat-Mu saat ini mengalir buat anak-anak Allah yang terkasih ini, baik berkat secara rohani, secara jasmani, dan persekutuan dengan Engkau selalu mereka alami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.